Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Kolpri Majalengka yang ibu banggakan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas atau melanjutkan pertemuan yang kemarin, masih di bab pertama, subtema kedua yaitu tentang prasangka baik atau husnuzon, dan subtema yang ketiga yaitu tentang ukhuwah atau persaudaraan. Kembali kepada materi, yaitu subtema kedua dari bab 1 yaitu prasangka baik atau husnuzon. Salah satu akhlak terpuji atau sifat terpuji bagi umat muslim yang disukai Allah Subhanahu wa taala yaitu salah satunya husnuzon. Dalam agama Islam, husnuzon artinya senantiasa berprasangka baik kepada sesama manusia, kepada Allah, dan kepada makhluk di muka bumi ini. Nah, husnuzon itu berprasangka baik itu tidak hanya kepada manusia saja. Kita juga harus berprasangka baik kepada Allah dan sesama makhluk Allah. Bentuk dari husnuzon dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berusaha untuk tidak menghakimi atau menilai berdasarkan sesuatu yang belum jelas. Nah, itu sepintas tentang atau pengantar dari husnuzon. Sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian husnuzon dari segi bahasa dan istilah. Menurut bahasa, husnuzon itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Terdiri dari dua kata, yaitu kata husnu dan zon. Husnu artinya baik dan azon artinya prasangka. Jadi dapat diartikan husnuzon adalah prasangka baik yang harus ditanamkan dalam diri setiap orang atau umat muslim agar dapat menilai sesuatu dari segi yang positif. Adapun dalil dari prasangka baik atau husnuzon yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Isi kandungan dari ayat tersebut yaitu pertama, surah Al-Hujurat ayat 12 memerintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi prasangka buruk, memata-matai, mencari keburukan orang lain, dan melarang gibah. Dijelaskan gibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, itu penjelasan dari isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 tadi. Dilarang untuk berprasangka buruk, menilai seseorang yang belum terbukti faktanya. Kita sudah menuduh yang tidak-tidak, itu termasuk prasangka buruk. Memata-matai, selalu ingin tahu kepada orang lain, selalu ingin tahu urusan orang lain sama.
mencari keburukan orang lain. Apa yang dilakukan orang lain, kesalahannya selalu kita pingin tahu, itu diharamkan. Ghibah. Nah, ghibah merupakan pekerjaan yang sering atau sadar tidak disadari sering dilakukan oleh kita semua. Itu semua merupakan dosa. Adapun isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12 yang pertama, memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi prasangka buruk, memata-matai, mencari keburukan orang lain, dan melarang ghibah. Dijelaskan, ghibah laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Dari semua perbuatan tersebut, dapat diartikan semua itu dosa. Jika kita melaksanakan semuanya itu sama dengan kita memakai bangkai saudara kita sendiri. Contohnya, kita selalu atau hobi dengan ghibah, membicarakan kesalahan orang lain, ataupun orang lain yang belum tentu salah kita obrol-obrolkan. Lihat, contohnya si A sepatunya baru, mungkin saja itu uangnya dapat dari mana. Nah, itu juga termasuk dengan ghibah. Nah, ghibah sama dengan makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi alangkah baiknya kita sebagai kaum muslimin supaya untuk tidak membiasakan diri melakukan ghibah tersebut. Yang kedua, ada isi kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Takwa dapat menjaga diri dari sifat-sifat buruk tersebut, dan dengan takwa kepada Allah akan menerima tobat. Nah, seseorang yang bertakwa pasti akan terhindar dari sifat-sifat tercela atau yang tadi disebutkan di atas. Nah, orang yang bertakwa juga pasti akan diterima tobatnya. Jika kita sudah terlanjur atau ia pernah melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, ghibah, mencari-cari kesalahan orang lain, memata-matai orang lain, berprasangka buruk kepada orang lain, alangkah baiknya mulai dari sekarang kita untuk bertaubat, menyesali apa yang telah kita lakukan, dan insya Allah taubat kita akan diampuni atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Husnuzon atau prasangka baik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya prasangka baik terhadap semua keputusan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditakdirkan kepada kita, janganlah kita menyesalinya. Yakin bahwa apa yang diberikan atau yang ditakdirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu merupakan jalan yang terbaik untuk kita. Dan pastinya ada misalkan kita ditakdirkan untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Yakin bahwa dari semua takdir Allah itu Allah akan berikan yang terbaik atau menggantikannya dengan yang lebih baik untuk kita. Yang kedua, husnudzon kepada sesama manusia. Artinya berprasangka baik terhadap semua yang dilakukan oleh orang lain. Nah, biasanya ini yang sulit kita lakukan dan harus belajar untuk bisa melakukannya. Selalu berprasangka baik kepada orang lain. Ketika melihat orang lain senang atau bahagia, haruslah atau kita sepatutnya berprasangka baik kepada orang lain. Janganlah kita sebaliknya bersuudzon kepada orang lain. Ketiga, yaitu husnuzon terhadap diri sendiri. Mengandung arti bahwa segala yang melekat pada diri manusia, baik disukai ataupun tidak, merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik untuk manusia itu sendiri. Kita diberikan sesuatu oleh Allah, misalkan fisik kita tidak sama atau tidak sesempurna orang lain, kita harus mensyukurinya bahwa apa yang diberikan Allah tersebut pasti ada kelebihannya. Hikmah atau manfaat prasangka baik atau husnudon, yang pertama mendatangkan
ketenangan, dan mendorong sikap optimis. Jika kita bisa berprasangka baik atau berhusnuzon, pasti akan mendatangkan ketenangan. Kedua, mendorong sikap gigih dan pantang menyerah. Ketiga, selalu berpikir positif atas segala sesuatu. Yang keempat, yaitu semua takdir dari Allah SWT merupakan nikmat maupun musibah dianggap baik bagi dirinya. Ketika kita mendapatkan suatu dari Allah, kita anggap sebagai nikmat atau sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Adapun kita ketika ditimpa musibah atau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan atau kita anggap sebagai itu yang terbaik untuk kita. Terakhir, hikmah atau manfaat dari prasangka baik yaitu menimbulkan sikap rendah hati. Subtema yang ketiga dari bab 1 ini yaitu ukhuwah atau persaudaraan. Dalam Islam, ajaran ukhuwah bermakna suatu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama, kesepakatan atas pemahaman, serta pembelaan kepada Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah yaitu kebersamaan antar umat Islam. Bisa diartikan seperti itu. Pengertian ukhuwah itu sendiri berasal dari bahasa Arab dengan bentuk kata dasar atau masdar akhu yang berarti saudara, termasuk di dalamnya saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, atau saudara sesusuan. Ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam yang Islam mengenai konsep persaudaraan. Kata ukhuwah sendiri sering dikerangkaikan atau dikaitkan dengan kata Islamiyah menjadi kata ukhuwah Islamiyah. Kata ini menjelaskan pengertiannya bahwa persaudaraan tersebut dibangun atas dasar prinsip Islam. Dalil atau ayat yang berkenaan dengan ukhuwah terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan Ali Imran ayat 103. Al-Hujurat ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah keduanya, saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Sedangkan Quran surah Ali Imran ayat 103 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Islam. Janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi persaudaraan. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi ujung neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu di sana. Demikian Allah
menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Bentuk-bentuk dari ukhuwah atau persaudaraan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ukhuwah ubudiyah, yang kedua ukhuwah insaniyah, yang ketiga ukhuwah watoniyah, yang terakhir ukhuwah fiddinil Islam, fiddin al-Islam. Yang pertama ukhuwah ubudiyah dapat diartikan yaitu ukhuwah ubudiyah atau saudara kesemahlukan atau kesetundukan kepada Allah, bahwa seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki kesamaan. Nah, ukhuwah ubudiyah ini merupakan persaudaraan sesama makhluk yang sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berkenaannya Quran Surah Al-An'am ayat 38. Yang kedua, ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan sesama umat manusia, khusus dalam ayat yang berkenaannya yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Ukhuwah al-insaniyah itu persaudaraan sesama umat manusia, seluruh umat manusia masuk saudara. Yang ketiga yaitu ukhuwah watoniyah, yaitu artinya waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tempat tumpah darah atau kampung halaman. Ukhuwah watoniyah bisa diartikan yakni saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama atau satu suku. Nah, ayat yang berkenaan dengan ukhuwah watoniyah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48. Ukhuwah watoniyah ini sesama makhluk hidup, sesama manusia setanah air, baik mau beragama Islam, Kristen, Hindu, Protestan, sama-sama saudara. Terakhir, ukhuwah fiddin al-Islam, persaudaraan antara sesama Islam. Nah, semua ayat yang berkenaan dengan ukhuwah fiddin al-Islam terdapat dalam surah At-Taubah ayat 11. Prinsip dasar persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan ikatan persaudaraan di antara umat muslim. Ada 4 dasar yang membangun ukhuwah Islamiyah. Yang pertama, ta'awun. Yang kedua, ta'afahum. Yang ketiga, ta'aruf. Dan terakhir, tafakul. Yang pertama, ta'awun, yaitu rasa saling tolong-menolong antara beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'afahum, yaitu rasa saling memahami bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos dari kekurangan dan kesalahan. Semua manusia mempunyai kekurangan dan kesalahan. Yang ketiga, ta'aruf. Menurut Islam yaitu rasa ingin mengenal orang lain dengan maksud memperbanyak persaudaraan. Adanya rasa ingin mengenal, adanya ingin rasa tahu, adanya ingin merasa dekat. Terakhir, tafakul, yaitu saling bersatu dalam suka maupun duka, serta bersama-sama menyelesaikan segala permasalahan dengan rasa kasih sayang dan saling menghargai pendapat yang berbeda. Itu 4 prinsip dari persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah. Terakhir, manfaat atau hikmah dari ukhuwah. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Dengan kita bisa menjaga atau menerapkan ukhuwah, sikap saling menghargai, menghormati akan timbul. Selanjutnya, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan mendorong sikap tolong-menolong. Ketiga, memperkuat silaturahmi dan pemahaman bahwa sesama umat muslim memiliki persaudaraan yang erat. Terakhir, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat muslim.
Sekian untuk materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari Ibu bila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.